inflasi dorongan biaya, cost push inflation. Inflasi ini muncul karena kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku, upah tenaga kerja, atau energi. Biaya produksi yang lebih tinggi memaksa produsen menaikkan harga produk akhir, yang akhirnya meningkatkan harga barang dan jasa di pasar. 3. Inflasi berbasis ekspektasi, built-in inflation. Inflasi ini terjadi ketika masyarakat mengharapkan harga barang dan jasa akan terus naik, sehingga mereka menuntut upah yang lebih tinggi untuk menyesuaikan daya beli mereka. Peningkatan upah ini menyebabkan produsen menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi kenaikan biaya tenaga kerja, yang kemudian memperkuat ekspektasi inflasi lebih lanjut. Inflasi merupakan masalah yang dihadapi setiap perekonomian negara, sampai di mana buruknya masalah ini berbeda di antara satu waktu ke waktu lain, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Tingkat inflasi, yaitu presentasi kenaikan harga-harga dalam satu tahun tertentu, biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam perekonomian yang pesat berkembang, inflasi yang rendah tingkatnya yang dinamakan inflasi merayap, yaitu inflasi yang kurang dari 10% setahun. Seringkali inflasi yang lebih serius atau berat, yaitu inflasi yang tingkatnya mencapai di atas 100% per tahun. Pengaruh jumlah mata uang terhadap inflasi. Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs mata uang asing dapat dijelaskan dengan Purchasing Power Parity Theory atau PPP, atau teori kesamaan daya beli. PPP absolut, yang juga disebut dengan Law of One Price atau LOP, menyatakan bahwa harga suatu barang atau produk yang sama di dua negara yang berbeda akan sama pula dinilai dalam mata uang yang sama. Jika ada perbedaan harga dalam mata uang yang sama, maka akan ada perubahan permintaan sehingga harga barang berubah. Konsekuensinya, perubahan harga yang terjadi akan berakibat pada penyesuaian nilai tukar. Dari beberapa faktor atau indikator ekonomi yang sering digunakan adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan money supply. Dari sekian banyak teori, tingkat inflasi mempunyai atau dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang pada pasar uang. Menurut Sukirno 2015, jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada inflasi ringan atau merayap, creeping inflation. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga kebutuhan pokok berada di bawah angka 10% setahun. Jenis-jenis inflasi ini ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% setahun. Ciri-ciri inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Yang kedua ada inflasi sedang atau galloping inflation. Inflasi sedang terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada antara 10% hingga 30% setahun. Jenis-jenis inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi ringan. Lanjutannya sekitar antara 10-30% per tahun. Jenis-jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Yang ketiga ada inflasi berat atau high inflation. Inflasi berat terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada antara 30% sampai 100% per tahun. Sesuai namanya, jenis inflasi ini adalah yang tergolong berat, mencakup laju mulai dari 30% sampai 100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dari sulit dan sulit dikendalikan. Yang keempat ada inflasi sangat berat atau hyperinflation. Hyperinflation, inflasi tak terkendali, terjadi apabila kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada di atas 100% setahun. Jenis-jenis inflasi ini sangat dirasakan karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% per tahun. Pengaruh tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia terhadap inflasi. Suku bunga sertifikat Bank Indonesia mempunyai pengaruh negatif terhadap inflasi di Indonesia. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik
sehingga tidak akan menyebabkan inflasi. Suku bunga SBI, kurs, dan PDB secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Terdapat hubungan timbal balik antara variabel inflasi dengan suku bunga SBI. Suku bunga acuan memiliki fungsi utama untuk mengendalikan inflasi. Bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan suku bunga, sehingga menekan kenaikan harga barang dan jasa. Tujuannya agar makin banyak pelaku usaha yang bergerak melakukan pinjaman dan berharap roda ekonomi bisa terus berputar. Hal itu akan cenderung menekan harga barang yang diimpor oleh perusahaan dari luar negeri, yang juga membantu menurunkan inflasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ita. Pengaruh produk domestik bruto terhadap inflasi. Faktor lainnya yang mengakibatkan terjadinya inflasi adalah produk domestik bruto atau PDB. Pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produk di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Pada domestik bruto PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapat faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut, sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negara atau tidak. PDB memperhatikan asal-usul faktor produksi yang digunakan. PDB real atau disebut PDB atas dasar harga konstan mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dan harga. Sedangkan PDB nominal dengan PDB tanpa memperhatikan mempengaruhi harga. PDB nominal merupakan dari tahun ke tahun karena 2 alasan. Pertama, output fisik barang meningkat, dan kedua, harga pasar berubah. Lalu pertumbuhan PDB yang tidak disesuaikan dapat menunjukkan ekonomi yang menunjukkan hubungan inflasi atau PDB tertentu, yaitu produk lebih banyak dengan harga yang sama, produk yang sama dengan harga yang lebih tinggi, produk yang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi, produk lebih banyak dengan harga lebih rendah, lalu produk lebih sedikit dengan harga jauh lebih tinggi. Sehingga sebagian besar contoh ini baik secara langsung maupun pada akhirnya menyebabkan harga atau inflasi yang lebih tinggi. Secara praktis contohnya keempat tidak berkelanjutan. Dari sini jelas bahwa pertumbuhan inflasi berjalan seiring dengan pertumbuhan PDB. Selanjutnya ada pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar US terhadap inflasi. Faktor ekonomi antara lain inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, pendapatan nasional, dan posisi neraca pembayaran internasional. Sedangkan faktor non-ekonomi antara lain ketahanan nasional, politik, sosial budaya, dan keamanan. Ketidakpastian perekonomian Indonesia sebagai dampak dari krisis keuangan Amerika Serikat memberikan peluang terjadinya capital outflow secara besar-besaran di pasar modal Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi penting karena mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pergerakan nilai tukar menjadi perhatian serius oleh otoritas moneter untuk memantau dan mengendalikannya. Dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yaitu harga barang dan jasa di Indonesia akan mengalami peningkatan atau mengalami inflasi. Bank sentral suatu negara bisa mempengaruhi inflasi dan nilai tukar mata uang dengan berubahnya tingkat suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan mata uang negara tersebut meningkat. Investor domestik dan luar negeri akan tertarik dengan return yang lebih besar. Namun, jika inflasi kembali tinggi, investor akan keluar hingga bank sentral menaikkan suku bunganya lagi. Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga,
beberapa sistem nilai tukar mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu yang pertama adalah sistem nilai tukar mengambang atau yang biasa disebut floating exchange rate. Yang kedua ada sistem nilai tukar tertambat merangkap atau biasa disebut crawling pegs. Yang ketiga ada sistem sekeranjang mata uang atau biasa disebut basket of currency. Yang keempat ada sistem nilai tukar tetap, yaitu fixed exchange rate. Cara mengatasi inflasi. Terdapat 3 cara untuk mengatasi inflasi, yaitu pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah atau APBN. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintahan, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Selain kebijakan fiskal dan moneter, secara mengatasi inflasi oleh pemerintahan adalah dengan meningkatkan hasil produk, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Itu kasusnya tentang inflasi di Indonesia pada tahun 2022. Pada tahun 2022, Indonesia mengalami tekanan inflasi yang cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar domestik. Yang pertama itu ada pasar eksternal, yaitu ketidakstabilan global akibat pandemi COVID-19 serta konflik geopolitik seperti perang Rusia dan Ukraina mempengaruhi rantai pasokan global. Akibatnya harga komoditas seperti minyak mentah dan bahan pangan melonjak. Lonjakan ini memicu inflasi impor, di mana barang-barang yang impor mengalami kenaikan harga, terutama bahan baku yang diperlukan oleh industri. Yang kedua ada faktor internal. Di dalam negeri, adanya kenaikan harga BBM bersubsidi berperan besar dalam meningkatkan inflasi. Pada September 2022, pemerintah Indonesia mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi yang berdampak langsung pada biaya transportasi dan distribusi barang. Dampak ini berujung pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Kemudian yang ketiga ada dampak terhadap konsumsi dan produksi. Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Banyak rumah tangga yang akhirnya mengurangi konsumsi, terutama untuk barang-barang non esensial. Di sisi lain, produsen mengalami tekanan biaya yang lebih tinggi, yang berpotensi menurunkan kapasitas produksi atau bahkan memicu kenaikan harga lebih lanjut di tingkat produsen. Yang keempat adalah respon pemerintah. Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia mencoba meredam dampak inflasi dengan berbagai kebijakan, seperti penyesuaian suku bunga acuan oleh Bank Indonesia untuk menahan laju inflasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan untuk menjaga daya beli mereka, serta melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. Dan yang terakhir, ada hasil dan tantangan. Meskipun upaya penanganan telah dilakukan, tekanan inflasi tetap menjadi tantangan bagi pemulihan ekonomi. Diperlukan kebijakan yang berkesinambungan untuk menjaga stabilitas harga dalam jangka panjang, serta memperkuat ekonomi terhadap faktor-faktor eksternal. Kemudian ada solusi dari inflasi. Mengatasi permasalahan inflasi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai kebijakan ekonomi. Berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi inflasi. Yang pertama itu ada
Dari kelompok 7, pertanyaannya jelaskan bagaimana cara inflasi mempengaruhi perekonomian. Terima kasih. Inflasi mempengaruhi perekonomian dengan cara mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa meningkat. Hal ini bisa menurunkan konsumsi rumah tangga dan memicu ketidakpastian ekonomi. Selain itu, inflasi yang tinggi dapat merugikan investor karena membuat biaya produksi naik dan menciptakan ketidakstabilan dalam pasar keuangan. Di sisi lain, inflasi moderat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengeluaran dan investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalali Figania dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika tingkat inflasi tidak dapat dikendalikan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Karya. Pertanyaannya yaitu apa yang akan terjadi jika tingkat inflasi tidak dapat dikendalikan? Jawabannya adalah jika inflasi tidak terkendalikan, dampaknya bisa meliputi penurunan daya beli, ketidakstabilan ekonomi, kenaikan suku bunga, berkurangnya investasi, meningkatnya ketimpangan sosial, dan penurunan kepercayaan terhadap mata uang. Ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesulitan bagi masyarakat. Terima kasih. Saya Ridwan Nawawi dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Prabowo Gibran terhadap inflasi di Indonesia? Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Ridwan Nawawi, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming terhadap inflasi di Indonesia? Dalam kebijakan moneter atau kebijakan di era Prabowo Gibran komitmen untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Selain itu, Presiden Prabowo juga menunjukkan perhatian tinggi terhadap persoalan kemiskinan yang mencapai usaha kecil. Di jangka menengah, Presiden fokus pada program sumber pangan dan energi. Dan Pemda harus lebih mendukung kesuksesan program tersebut. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pemberian insentif fiskal pajak pertambahan nilai atau PPN di tanggung pemerintah DTP 100%. Juga ada